Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kendal akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Nama saya Ramani, saya dari SMA Negeri 1 Kendal. Nama saya Rizka Silviana, saya dari SD Negeri Penjalin. Nama saya Dian Kartika Ratri, saya dari SDN 1 Patukana. Inilah hasil demonstrasi kontekstual kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ramani. Pak Ramani bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan melakukan supervisi ya. Saya akan mensupervisi Ibu bagaimana tentang proses coaching terhadap coaching. Tentu saja nanti menggunakan alur tirta. Saya akan melihat di alur tirta itu bagaimana tahapan demi tahapan dilalui oleh Ibu sebagai seorang coach. Ibu, kira-kira yang akan dikembangkan dalam coach nanti apa? Baik Pak Ramani, terima kasih. Jadi nanti yang akan saya kembangkan dalam coach ini adalah yang pertama adalah hadir penuh dan mendengarkan secara penuh dan aktif. Kemudian bagaimana nantinya saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Ya, bagus Ibu. Coba sampaikan lagi secara spesifik kompetensi apa yang akan ditingkatkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti. Ya, kompetensi yang akan saya tingkatkan nanti adalah bagaimana saya hadir penuh dan mendengarkan secara penuh dan aktif. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach. Bu, nanti di dalam proses coaching itu tentu ada indikator-indikator yang menyertai bagaimana tingkat keberhasilan proses coaching itu tadi. Kira-kira indikator apa yang nanti bisa Ibu capai dalam proses coaching tadi? Ya, saya akan menemukan ide-ide dari coach itu sendiri, kemudian bagaimana coach itu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, terima kasih sekali Bu. Ini proses pra-supervisi sudah selesai. Selanjutnya Ibu dapat melanjutkan pada proses coaching terhadap coaching Ibu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ramani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rizka. Selamat siang Bu Tika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Tika gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik dan sehat. Ada apa ya Bu Rizka? Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan. Ya Bu Tika, hari ini ada kerjaan nggak Bu? Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang. Jadi apa yang ingin Bu Rizka sampaikan? Jadi gini Bu, saya itu kan ngajar kelas 5. Ternyata masih banyak anak saya di kelas 5 itu yang belum bisa perkalian Bu. Mereka itu belum hafal sama perkalian. Jadi saya itu bingung harus bagaimana gitu. Oh begitu, jadi ada beberapa muridnya Bu Rizka yang masih belum menghafal perkalian seperti itu ya? Iya Bu. Nah Bu Rizka, kira-kira apa yang ingin kita dapatkan dalam pembicaraan ini? Saya itu ingin murid-murid saya kelas 5 itu semuanya hafal sama perkalian Bu, karena kan sudah kelas 5 dan di kelas 5 ini materi matematikanya itu sudah sampai bilangan ratusan ribu gitu, dan mereka kok yang satuan aja kok belum bisa gitu. Jadi saya ingin minimal yang satuan dulu itu mereka sudah hafal, sudah bisa, seperti itu Bu. Oke, nah Bu Rizka boleh nggak diceritain situasinya seperti apa pada saat di kelas? Jadi saya itu lagi menjelaskan itu Bu, bilangan yang sampai ratusan ribu itu ya perkalian. Saya itu kan pakai metode tanya jawab sama anak-anak. Misalnya gini, 2 kali 5 berapa? 2 kali 7 berapa? Nah di antara mereka itu kok yang jawab cuma 1-2 anak, kebanyakan itu nggak pada jawab. Terus saya tanya Bu, kok nggak jawab kenapa? Ternyata mereka itu nggak bisa, mereka nggak hafal perkalian dasar Bu, itu. Oh begitu. Nah, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Yang mempengaruhi hal tersebut saya juga kurang yakin Bu, apa alasannya. Apakah mereka itu tidak paham konsepnya,
atau ada masalah dalam belajar atau apa, saya juga kurang tahu. Tapi kalau saya tanya-tanya dari guru yang lain, anak yang saya ajar ini dulunya itu korban COVID, Bu. Mereka itu yang libur panjang itu loh, Bu. Nah, apa gara-gara itu juga mereka jadi kurang paham sama perkalian. Saya juga lagi meraba-raba apa alasannya seperti itu. Oke. Lalu situasi apa yang ingin Bu Rizka yang inginkan nantinya? Saya ingin anak-anak saya itu nanti semua bisa perkalian, Bu, yaitu perkalian dasar itu. Oke. Lalu hal apa yang bisa membuat hal itu terjadi? Nanti saya akan menjelaskan lagi ke mereka dari awal tentang konsep matematika, jadi ngulang lagi, Bu. Saya rasa itu nggak apa-apa ya, demi mereka juga. Saya ulangi materinya dari awal tentang pemahaman konsep perkalian, kemudian nanti saya menyuruh mereka untuk menghafal. Kalau sudah tahu konsepnya, sudah bisa menghitung, kemudian saya suruh mereka untuk menghafal agar nanti lebih cepat dalam mengerjakan soalnya, seperti itu. Oke, baik. Apa tindakan yang akan Bu Rizka ambil untuk mengatasi hal tersebut? Tindakan yang akan saya ambil yaitu tadi, pertama saya akan menjelaskan ulang tentang konsepnya, kemudian mereka nanti saya suruh untuk membuat soalnya sendiri di buku catatan mereka, misalnya 1 kali 1 sama dengan berapa, 1 kali 2 sama dengan berapa, sampai dengan 10 kali 10 sama dengan berapa, itu mereka nulis sendiri, kemudian tak suruh menghitung sendiri, terus kemudian nanti dihafalkan secara bertahap, seperti itu, Bu. Lalu apa yang harus dipersiapkan untuk hal ini semua, Bu Rizka? Yang harus saya persiapkan yaitu tadi anak-anak nanti saya jelaskan dulu ya, tadi udah ya, Bu ya. Terus kemudian secara bertahap nanti mereka pertama mungkin nggak langsung 1 kali 1 sampai 10 kali 10, jadi mungkin dari separuh dulu untuk menghitungnya biar mereka juga nggak bosan, seperti itu. Terus nanti kalau sudah selesai baru nanti pada tahap menghafal, seperti itu. Oke, baik. Apakah itu bisa berjalan, Bu Rizka? Insya Allah bisa, Bu. Nanti saya juga akan memotivasi mereka biar mereka itu tahu bagaimana pentingnya matematika itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Mulai kapan Bu Rizka akan melaksanakan kegiatan ini? Jadi nanti kalau ada pelajaran matematika, saya akan langsung melaksanakan rencana saya ini, Bu. Oke. Lalu siapa yang perlu dimintai dukungan agar kegiatan Bu Rizka ini berjalan dengan lancar? Saya nanti akan berkolaborasi sama wali murid. Nanti saya akan share di grup WA tentang rencana saya ini. Kemudian saya ingin minta dukungan wali murid supaya mereka mendampingi anak-anaknya dalam belajar, dari proses mengerjakan soal-soalnya, kemudian menghafalnya itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi sama teman-teman saya, rekan sejawat. Mungkin kalau misalnya mereka dari anak-anak itu kurang ingin menghafalkan tidak sama saya, itu mungkin juga bisa gitu ya, dia memilih sendiri sama hafalan sama ibu siapa atau pak siapa, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Rizka. Jadi dari dukungan orang tua secara penuh dan dari rekan-rekan sejawat ya. Iya. Lalu apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita kali ini, Bu Rizka? Jadi dari permasalahan saya tadi, dari anak-anak yang tidak hafal sama perkalian dasar itu, saya akan mengulang kembali tentang konsep perkalian, kemudian mereka nanti akan membuat soal sendiri, mengerjakan sendiri, kemudian menghafal tahap demi tahap, seperti itu sampai dengan selesai. Luar biasa sekali ide-ide dari Bu Rizka ini ya. Semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak kelas 5 ini nanti bisa semakin lebih memahami konsep perkalian dan mereka dapat menghafal perkalian secara baik ya Bu Rizka ya. Oke. Nah Bu Rizka, untuk sesi kali ini sudah cukup. Ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, Bu Tika. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, Bu. Sama-sama Bu Rizka. Kalau tidak ada,
nanti saya bisa kembali ke ruangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tika? Alhamdulillah sehat Pak Ramani. Bagaimana dengan Pak Ramani? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Tika. Terima kasih Bu Tika hadir kembali. Ini adalah pasca supervisi. Di sini saya akan menanyakan kembali proses coaching yang Ibu lakukan. Apakah kira-kira sudah memenuhi indikator yang Ibu tetapkan sebelum adanya supervisi? Silakan. Baik Pak Ramani, saya merasa indikatornya sudah tercapai, yaitu tadi saya dengan melaksanakan hadir secara penuh, kemudian saya juga mendengarkan secara penuh, lalu saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Saya sudah mengamati proses Ibu ketika coaching. Memang Ibu sudah melaksanakan dengan baik, alur Tirta, tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan dengan baik. Saran saya kepada Ibu untuk selalu meningkatkan keterampilan sebagai seorang coach. Tentu saja ini hasilnya nanti akan bermanfaat kepada Ibu, akan lebih baik lagi ke depan. Ibu, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Baik, nanti yang akan saya perlu kembangkan adalah saya perlu berlatih lagi untuk lebih dari dalam keterampilan berbicara atau coach, sehingga nantinya saya lebih mampu berkompeten dalam melaksanakan coaching. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Tika, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Semoga ke depan kita semua akan menjadi seorang guru yang berkompeten, menjadi coach yang lebih profesional. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual kelompok kami pada modul 2.3. Terima kasih dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.